Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Heru Subroto. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan membacakan tentang bacaan saya, yaitu stenotomi pada operasi jantung pediatri. Saya Dr. Maulana Hakim Mubarak dengan pembimbing Dr. Heru Subroto, spesialis bedah kardiovaskular, spesialis jantung pediatri International Konsultan. Ya, kita mulai dari dengan sternotomi. Sternotomi atau dengan media sternotomi itu adalah merupakan akses rutin untuk operasi jantung sehingga operasi itu lebih efisien. Jadi ini untuk membutuhkan suatu approach untuk operasi-operasi jantung dengan prinsip media sternotomi yaitu harus dilakukan tepat di midline. Yang harus diperhatikan adalah dua titik yaitu dari jugular nose dan juga processus sigmoideus. Dari sternotomi, ini pasien pertama pada saat pasien setelah di meja operasi itu diposisikan supine, tangan pasien itu berada di samping pasien dengan dilakukan disinfeksi dengan klorhexidin, propidon, iodin dan juga alkohol 70%. Kemudian lapangan operasi dipersempit dengan linen steril dan juga dengan sterile drive. Nah, yang harus diperhatikan pada sternotomi itu adalah dilakukan insisi linear sepanjang garis median. Insisinya itu 1 cm di bawah insisi ular jugularis hingga 2 cm melewati sifoid. Nah, pada saat kita lakukan insisi, lemak subkutan dan juga fascia preesternal itu dipisahkan lapis demi lapis menggunakan diatermi. Yang kita perhatikan itu adalah dari suprasternal notch-nya dan juga proses sifoideus. Ini dilakukan insisi sepanjang garis median di daerah sternotomi. Nah, midline-nya kemudian kita tandai dengan kauter. Pastikan juga posisi tepat di tengah dengan memposisikan jari di antara sela iga. Jadi kita lakukan hati-hati dan pelan sambil kita membuka jaringan yang kita eh, posisikan jari kita itu tepat di antara sela iga. Jadi dan juga hati-hati pada saat kita membuka periosteum itu dapat terjadi perdarahan yang profuse. Untuk sternotomi itu dibebaskan jaringan di daerah incisura jugularis, kemudian dengan diatermi hingga rongga retrosternal itu dapat diraba. Kemudian bebaskan jaringan secara tumpul dengan jari pada bagian inferior. Jadi seperti ini pada contoh gambarnya. Ini contoh kita jangan ragu untuk masukkan jari kita. Kita harus raba dan memang benaran bebas dari jaringan di bawahnya. Kemudian sebelum kita melakukan sternotomi, kita coba terlebih dahulu fungsi saw-nya, saw testing sebelum kita langsung ke sternumnya. Kemudian pada saat kita mulai sternotomi, kita minta pada anestesi ataupun ini untuk di meja operasi turun maksimal. Kemudian masukkan ujung saw di daerah incisura jugularis, kemudian minta untuk anestesi Langsdown, kemudian tunggu sekitar 10 detik, baru kita akan melakukan sternotomi. Nah, untuk pada saat kita mulai, instruksi untuk menggergaji itu sesuai alur, kita lihat ujung saunya, kemudian kita lihat arah gerakannya dan juga lalu maju perlahan. Sternotomi bisa dimulai dari atas atau bawah, tergantung preferensi surgeonnya. Kemudian saunya diorientasikan ke atas untuk mencegah untuk mencegah cedera ada organ di bawah sternum. Kemudian instruksikan untuk lungs back on setelah sternotomi selesai. Kemudian jangan lupa kontrol bleeding pada area periosteum dan juga memberikan bone wax di daerah periosteum. Untuk memberikan bone wax ini jangan terlalu banyak karena bisa nanti efeknya akan menjadi dehiscence juga. Ini contoh videonya pada saat kita mulai sternotomi. Sternotomi dari atas. eh, wah, Nah, setelah sternum terbelah, itu kita selipkan kasa, kemudian kita kontrol bleeding pada sternum dengan kauter dimulai dari sisi dalam sternum ke sisi luar. Pada yang bagian yang mengenai saus saja. Kemudian seperti saya bilang tadi, itu untuk memberikan bone wax di daerah periosteum, ini tidak boleh terlalu banyak karena bisa akan menyebabkan resiko infeksi dan bahkan menyebabkan gangguan penyembuhan luka. Nah, kemudian kita evaluasi dari sternotomi sisi kranial dan kaudal. Apakah masih ada jaringan yang tight, yang kuat? Jadi kalau misalnya masih ada jaringan yang menghambat kita untuk membuka daerah sternum itu kita perlu bebaskan.
Kemudian setelah itu kita pasang retaktor dan juga buka secara perlahan. Nah, untuk pasang retaktor ini tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya fraktur atau sternum, kemudian juga untuk menghindari terjadinya cedera plexus brachialis. Nah, setelah itu kita eksisi atau sisihkan timus menggunakan diatermi dengan 15. Eh, Kemudian kita buka perikardium menggunakan diatermi tepat di atas aorta. Kita buka insisi ke arah kranial sebatas vena innominata. Kemudian kita buka insisi itu ke arah kaudalnya itu sehingga sebatas ventrikel kanan. Kemudian kita perlebar itu ke arah kanan dan kiri. Jadi seperti itu inverted T. Kemudian untuk perikardiumnya itu kita jahitkan ke kulit, kita tegel untuk mengekspos jantung itu dengan C30. Kemudian setelah kita tegel perikardium, minta tolong anestesi masukkan heparin 1,5 mg per kilogram badan dan untuk mengecek nilai ACT baseline-nya. Kemudian ini beberapa pitfall yang kita temukan pada sternotomi. Pada incisura jugularis itu tepat di atas dari incisura jugularisnya itu biasanya ada ketemu dengan vena yang berjalan secara transversal. Jadi kita identifikasi kalau misalnya vena tersebut udah sebelum kita lakukan apa kita explore itu jangan lupa kita kita lakukan diatermi aja, kita cek saja kita untuk menghindari perdarahan. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur perdarahan, kita lanjutkan sternotomi kita. Kemudian setelah itu setelah lakukan sternotomi baru kita cari di mana sumber perdarahan. Kemudian kita perhatikan saat pembebasan proses sipodeus, pertama ototnya dipisahkan, itu jangan dipotong. Kemudian juga tidak kita pastikan tidak mengenai kafum peritoneumnya. Kemudian untuk jalur yang tidak tepat di tengah itu akan mengakibatkan salah sisi sternum lebih sempit pada pembelahan. Jadi yang sering pitfallnya adalah sternum pada saat kita belah sternum itu tidak sama antara kanan dan kiri. Nah sehingga pada saat closure itu sternal wire itu dapat memotong sisi tulang sternum yang lebih sempit sehingga dapat menyebabkan insiden dehiscence lebih meningkat. Dan juga penting yang kita perhatikan pada saat kita melakukan sternotomi itu parunya mengempis maksimal agar sternal saw-nya itu tidak mencederai paru. Kemudian pada usia neonatus ataupun usia di bawah 1 tahun bisa dilakukan osteotomi itu dengan gunting dan untuk kasus-kasus reodosternotomi itu menggunakan oscillating saw. Kemudian jahitan atau wire sternumnya itu dipotong pada sisi anterior namun tidak dicabut sebagai pelindung jaringan di bawah sternum dari saw-nya. Oke, terima kasih. Eh, Lanjutkan dengan penulis tolong jawab. Baik, Bapak. Sebelum ada tanya jawab discussion, mungkin dari yang sudah pernah melakukan sternotomi bisa di-share ketika melakukan sternotomi kendala apa yang atau kesulitan apa yang dihadapi. Kira-kira ada pengalaman nggak dari kalian? Ya silakan. Izin dok, beberapa kali saya sternotomi itu kendalanya macet di tengah. Jadi sudah kita yang sudah kita cantolkan, kemudian saw on, kemudian sudah biasanya sering macetnya tuh di daerah manubrium. Nah itu biasanya posisinya yang tidak tegak lurus ataupun memang masih ada sisa yang kurang bebas sekitar di situ. Nah itu kemudian biasanya lebih saya posisikan lagi ya. Mungkin biasanya kalau untuk yang posisi pendek seperti saya, saran untuk bisa pakai pijakan lebih tinggi dong, agar dia bisa posisinya bisa lebih tinggi untuk memudahkan ketika sternotomi. Biasanya sering macetnya di tengah. Jadi saya mundurkan kembali, baru maju lagi tuh, kemudian berikutnya bisa sering macet itu. Ya, jadi solusinya kalau macet, ya, itu macetnya itu karena ada jaringan yang di bawah, ya. Sebab itu bekerja dengan baik pada jaringan tulang. Dia akan terjadi bukan macet ya, artinya dia tidak bekerja, tidak berfungsi ketika bukan tulang. Ya. Cuma kalau kalian paksa, ya dia akan memotong jaringan itu. Ya, jadi semacam warning.
Bagaimana solusinya? Solusinya yang pertama adalah kamu mundurkan ya sampai loose, ada space, kemudian kamu maju lagi. Yang kedua, solusinya adalah harus tegak lurus, ya membentuk sudut 90 derajat dari bidang yang dipotong, ya. Sebab kalau kalian melihat mekanisme apa namanya yang dulu diajari mekanika itu loh, ya, suatu gaya linear akan bekerja dengan baik kalau tidak ada gaya ikutan, ya, gaya ikutan, tidak ada gaya resultan, ya. Ketika ada gaya lain yang mengikuti gaya resultan, tentu saja gaya linear yang kamu harapkan itu tidak bisa terjadi dengan baik, ya. Akan terjadi suatu kamu perlu suatu effort yang lebih dari itu. Jadi pertama adalah mundur, sebab kalian harus tahu dia tidak berfungsi dengan baik karena ada jaringan di bawahnya. Sebab solnya itu nggak akan bekerja, solnya itu bekerja hanya pada tulang, tidak didesain untuk jaringan. Sebab itulah kalau kamu lihat sternal saw itu pasti ada di bawahnya itu ada apa namanya, ada tataannya, ya. Jadi bukan langsung gergajinya, ya. Terus yang kedua yaitu kamu memotong bidang lurus dengan gaya linear harus tegak lurus supaya gaya linearnya itu bekerja dengan baik. Kalau kamu miring-miringkan berarti ada gaya resultan, ya. Itu akan menghambat kerjanya. Oke, mungkin ada lagi satu lagi yang punya pengalaman yang eh, istilahnya permasalahan yang nggak lancar. Silakan mungkin satu lagi bisa sharing. Tidak ada, semuanya lancar. Ya, nanti kita buktikan ya. Ya, kita buktikan aja. Oke, jadi mengenai stenotomi itu harus kalian bedakan. Stenotomi pada dewasa sama stenotomi pada pediatri. Ya, istilahnya serupa tapi nggak sama. Serupa tapi nggak sama. Ya, yang sama apa? Yang sama adalah sternum yang terbelah, sternum yang sudah terpotong. How to do it? Mungkin agak berbeda. Secara tekniknya juga mungkin berbeda. Ya, karena memang ada hubungannya dengan berat badan, ya, kemudian kelainan kongenital yang berupa misalkan skoliosis, lordosis dan sebagainya itu bisa terjadi, ya. Jadi coba slide pertama awal. Oke, ini anatomi harus kamu pahami ya. Median stenotomi harus berada di median, ya. Harus ada di median. Nah, berada di median itu kamu harus tahu bagaimana membuat garis tengah kiri dan kanan sama porsinya, ya. Itu harus bisa. Pada beberapa pasien yang obes sulit kamu melakukan dengan cara perabaan sela iga itu ya, interkosta itu sulit, ya. Terutama misalnya pada wanita misalkan ya, wanita yang obes ya. Bagaimana kamu bisa jarimu bisa diletakkan di sela iga, agak sulit pada pasien obes. Jadi ada teknik yang lain. Tentu saja ada teknik yang lain, yaitu kalian harus punya prinsip. Garis lurus itu adalah hubungan antara dua titik, ya, bukan tiga titik, bukan empat titik, tapi satu garis lurus itu dibentuk dengan menghubungkan antara dua titik. Jadi artinya bahwa kamu harus tentukan dua titik tersebut, titik tengah ya. Artinya yang pertama ada di jugulum ya, di sternum bagian atasnya jugulum, kamu harus tentukan ya. Ini mudah kalau ini ya, mudah.
Kemudian titik kedua bagaimana? Titik kedua itu ada di subsipoid. Ya, kamu harus bebaskan subsipoidnya. Ya, dan untuk menentukan subsipoid itu mencarinya, kamu harus paham. Subsipoid itu kan berada di tengah-tengah dari arcus costa. Ya. Sehingga tangan kamu, ya, kamu menghadap eh, ke kaki pasien, kemudian tangan kiri meraba arcus costa, tangan kanan meraba arcus costa kanan, ya. Kemudian berjalan beriringan satu level sehingga jari-jari kamu atau tangan kamu bertemu di titik tengah ini, ya. Nah, kadang-kadang sterum itu terbenam ke bawah sehingga nggak bisa langsung teraba, ya. Apalagi kalau pada pasien obes. Ini harus kalian pahami, ya, harus kalian pahami. Jadi mencari titik tengah. Setelah dapat titik tengah di bawah itu, kamu bisa menghubungkan, ya, menghubungkan dua titik itu dengan apa? Kalau jaraknya panjang, kamu hubungkan dengan benang, ya, dengan benang. Kemudian bisa kamu tandai ya, markering dengan koter benang itu. Sebab kalau kamu nggak markering dengan koter, benang kamu lepas, sudah hilang. Bingung lagi ya. Ya, jadi dibuat markering dengan sebetulnya markering dengan benang itu bukan pada saat sebelum insisi, ya, sesudah insisi. Ya, sudah insisi, kamu dapat dua titik itu dihubungkan dengan benang, kemudian dimarkering, ya, dimarkering, digaris istilahnya. Ya. Titik ketiga, titik keempat, sehingga masing-masing membentuk suatu titik, gabungan titik-titik-titik yang dalam satu garis dihubungkan menjadi satu garis lurus juga. Oke, itu yang harus dipahami. Ya, terutama pada pasien-pasien yang obes itu nggak gampang. Terus hal kedua, next slide. Ya, oke, kamu ini masalah draping. Draping itu jangan asal, ada standarnya. Ya, pertama sebelum draping adalah desinfeksi. Desinfeksi juga ada caranya, jangan asal, ada standarnya. Jadi kalau desinfeksi itu dari margo inferior mandibula, ya, kemudian di bawah telinga, leher leher bagian lateral kiri kanan, ya, kemudian bahu, ya, kemudian ke lengan atas, ya, lengan atas sampai sebatas siku, ya, siku. Kemudian untuk terangnya body itu batasnya, ya, batasnya bisa di posterior axillary line atau di mid axillary line kiri dan kanan, ya. Terus turun, jangan sampai ke udel, harus turun ke bawah. Sampai kemana? Sampai pertengahan dari femur, ya. Termasuk genital itu juga harus disinfeksi. Itu yang standar. Karena ada tujuannya nantinya. Jadi nggak cukup hanya sampai di udel aja, nggak cukup, ya. Jadi ada tujuan-tujuannya. Kemudian untuk draping, kamu harus perhatikan karena draping itu kan tujuannya untuk mempersempit daerah kontaminasi, ya, mempersempit daerah kontaminasi. Nah, untuk draping juga ada standarnya, ya, yaitu bagaimana nanti bisa menentukan titik tengah. Nah, repotnya pada wanita yang obes atau wanita yang sudah apa namanya sudah berumur, ya, karena salah satu standarnya adalah areola mama, ya, areola mama. Pada wanita-wanita obes sulit menentukan level dari areola mama. Kadang-kadang kiri dan kanan juga sama. Apalagi kalau pada wanita yang usia lanjut, ya, itu nggak bisa dipakai pegangan patokan, ya. Nah, setelah itu, ya, jadi drapingnya itu pada batas mid
clavicular line, ya, atau pada daerah areola mama, ya. Di sini pasti areola mama di sini, ya. Jadi di situ, sehingga itu merupakan satu satu marker juga areola mama itu. Kemudian yang kedua adalah pusar, ya, udel. Itu juga merupakan midline. Karena apa? Udel itu nggak mungkin di samping kiri, di samping kanan, ya, nggak mungkin. Pasti dia berada di midline. Ya, itu merupakan suatu markering, suatu marker yang bisa kalian jadikan acuan, ya. Sehingga drapingnya juga harus di situ, ya, harus di situ, harus di garis areola mama atau midclavicular line, ya. Kemudian pada garis pusar, ya, baru kalian kasih juga steril drip dari plastik, ya. Nah, setelah itu baru kalian tutup dengan yang biasa disebut selendang itu, ya. Selendang, enggak apa-apa, selendang itu bisa maju, bisa mundur. Tapi udel ini harus bisa dinampakkan walaupun ditutupi selendang, ya. Ini akan bermanfaat sekali pada pasien-pasien yang obes untuk menentukan mid, ya, garis tengah, ya. Nah, setelah itu baru, nah, untuk draping di daerah leher kamu harus bisa meraba jugulum, fossa jugularis, harus bisa untuk menentukan titik titik tengah yang pertama, ya. Terus next. Oke, di sini, ya, ini sudah. Nah, kamu harus tahu, ya, seringkali kalian itu bondo nekat. Yang boleh bondo nekat itu hanya arek Surabaya, bonek namanya, ya. Tapi kalian tidak boleh bondo nekat di atas meja operasi, matek kabeh pasien ini, ya. Kamu harus ingat, harus paham, harus ingat betul. Untuk insisi jangan langsung ke dalam. Insisi itu cuma sebatas kutis. Jangan sampai di bawah kutis. Sebab apa? Kalau di bawah kutis, insisimu di bawah kutis, subkutis itu isinya apa sih? Kan vaskular. Nah, kalau vaskular kamu lakukan insisi gitu kan bleeding, ya. Jadi insisi awal itu sedalam kutis. Baru kalian mau melanjutkan dengan cutter, ya. Melanjutkan dengan cutter. Nah, bagaimana kalau insisinya itu superficial sekali? Ya kobong, burning kulit itu, ya. Kulit pasien burning. Jadi kombustio. Nggak boleh. Jadi harus setebal kutis. Tidak boleh di bawah subkutis karena akan bleeding. Ya, itu harus kalian pahami. Terus dengan menggunakan cutter. Cutter itu kan bekerja dengan dua macam. Satu sebagai hemostasis yang kamu bilang chest itu. Nah, yang satu sebagai alat pemotong yang disebut cutting, ya. Jadi kalian harus paham betul apa yang diperlukan. Kalau untuk hemostasis menghentikan perdarahan berarti fungsi chestnya yang dipakai, ya. Kalau untuk memotong berarti fungsi cutternya yang dipakai. Sedangkan pada stenotomi itu, ya, pada stenotomi itu dua-duanya dipakai baik sebagai cutter maupun sebagai cutter, ya. Cutter dan cutter. Cutter untuk memotong, kemudian cutter untuk hemostasis. Jadi bagaimana dong? Jadi kalian yang harus pahami untuk efek hemostasis cutter itu adalah tidak dijalankan, tidak, ya, ditempel, ya, beberapa saat di situ. Jadi berhenti. Tapi untuk menjalankan cutter sebagai cutting, kalian harus menjalankan, ya. Jadi kombinasi dua-duanya bagaimana? Ya jalan terus jalan, tapi pelan-pelan,
Jalan pelan-pelan. Jalan itu untuk cutting, pelan-pelannya itu untuk hemostasis. Bisa bayangkan nggak? Ya. Jadi jangan bonek. Ya. Kalian itu masih bodoh, nggak boleh bonek. Ya. Oke, ngerti? Jadi untuk counter stenotomy ini, counter kulit ini harus dua-dua fungsi yang dijalankan. Sebagai cutting, dia harus berjalan. Sebagai counter hemostasis, dia harus pelan-pelan jalannya. Ya, paham? Terus, terus. Bel, nggak tidur di rumah ya. Oke, ini sudah saya jelaskan tadi. Kemudian di daerah Jugulum hati-hati. Tadi pernyataannya si Ogil salah. Ya, kamu bilang kalau berdarah teruskan saja. Nah, itu salah besar. Bagaimana berdarah kok diteruskan? Apa yang kamu geraji? Padahal kamu melakukan sesuatu itu harus di depan mata dan harus bloodless. Nah kalau berdarah bagaimana? Apa yang kamu geraji? Itu kan persepsimu sendiri, ya, persepsi sendiri. Atau ada senior yang ngajari kayak gitu? Nah, nah ya, enggak boleh pakai persepsi sendiri. Enggak boleh ya menafsirkan sendiri padahal kamu enggak pengalaman. Enggak boleh, itu namanya sesat menyesatkan. Ya. Jadi yang benar kamu harus membuka jugulum itu pelan-pelan. Memang pada beberapa pasien ada vena yang melintang, ya. Jadi kalau agil tadi langsung dibakar aja, itu salah besar. Lihat diameter dari vena yang melintang itu. Jadi kalau diameternya besar, vena besar ya jangan dikoter. Tetap aja nggak bisa. Kamu harus melakukan clipping. Minta hemo clip. Clip kiri dan kanan aman baru dipotong. Sekarang paham? Jangan mengikuti agil, sesat menyesatkan, enggak boleh. Ya, itu karpe dewe, enggak boleh. Jadi kalau besar itu harus diklip. Kenapa saya ngomong gitu? Karena dulu saya kayak agil, ngawur, akhirnya bleeding, bingung sendiri. Ya, langsung saya jalankan akhirnya miring, gitu. Akhirnya apa? Kena marah saya. Ya, saya dimarahi, tapi diberitahu cara yang benar. Jadi harus diklip kiri kanan baru dipotong. Ya, disaksen, selesai, klip kiri dan kanan. Oke, paham ya? Baru setelah itu baru kamu membebaskan sampai substenal, terus partnering dan sebagainya. Oke, terus. Oke, sama. Ya, ini pakai digital tuh ya. Nah, ini juga sama, ini digital. Kamu harus raba. Ada yang pakai right angle ya. Semuanya tapi harus diperhatikan, harus hati-hati. Kalau saya lebih prefer pakai digital. Sebab saya khawatir right angle yang kita pakai itu kadang-kadang juga bisa melukai pembuluh darah di bawah. Ya, kalau digital itu bisa lebih aman. Ya, dibebaskan hanya untuk sebatas untuk menempatkan stem cell-nya. Ya, tujuannya hanya untuk membebaskan, untuk menempatkan stem cell, untuk memposisikan. Jadi nggak bisa kita membebaskan 100% sampai ke bawah, nggak bisa. Oke, terus, oke, setelah itu adalah di gergaji, ini ya. Kamu nggak nampakkan anatomi gergajinya, oke? Ini saya kurang tahu, ini kurang jelas ya. Jadi di bawah itu, di bawah gergaji itu ada tataannya untuk melindungi organ dalam, organ bawah. Oke, jadi lungs down sekali lagi bukan untuk menghindari trauma pleura, salah besar. Pleura trauma nggak masalah, toh nanti juga dibuka, ya. Yang kita hindari justru trauma dari paru-paru, lungs down. Lungs itu kan paru-paru, down itu dikempesin. Tujuannya supaya paru-paru itu minggir, ya. Kalau paru-paru mengembang,
Sedangkan somu jalan bisa terkena. Jadi kalau terkena pleura itu tidak dosa, nggak masalah, atau nanti juga dibuka. Yang jadi masalah itu kalau kena jaringan paru, parenkim paru, jadi hematotoraks, ya. Jadi mindsetnya harus dirubah, harus dirubah. Terus, oke, terus stenotomi, ya, terus ini kontrol bleeding. Kontrol bleeding itu kalian selalu saya perhatikan, selalu tidak sistematik, ya. Kenapa tidak sistematik? Sistematik itu adalah suatu urut-urutan, urut-urutan dari atas ke bawah, dari dalam keluar, ya, bukan dari atas terus ke tengah, dari atas ke tengah terus ke bawah, enggak, urut dari atas jalan, ya, sampai ke bawah, ya. Kemudian itu periosnya, periosnya, ya. Terus di dalam juga begitu, periosnya yang dibelah itu loh. Jadi bukan sampai ke dalam sampai ke mamari. Tidak, itu enggak salah itu. Mamari itu tidak bersalah. Kenapa harus dinyos? Ya, yang dinyos itu adalah yang terbelah. Ya, jadi kalian harus tahu. Ada enggak gambarnya? Next, next, next. Nah ini loh, ya. Seumpama ini misalkan ini atas ya, jugulun, misalkan. Ya. Kemudian ini kan sipoid. Jadi kamu harus dari sini ke sini, dari kranial ke kaudal, ya, dari inner ke outer. Dan untuk ini apa namanya, medulanya, medula kan juga kayak pembuluh darah, kapiler. Itu dihemostasisnya dengan wax, namanya bone wax, ya. Jadi kayak diplamir gitu loh, ya, didempul istilahnya. Terus, ya, baru setelah itu kamu lakukan hemostasis dari dalam, atas, dalam. Dalam itu bukan ke dalam sini, bukan. Ini loh yang kamu putus ini loh, itu kan berdarah. Yang ini nggak bersalah, nggak berdarah. Jangan dikoter, ya. Yang dikoter ini yang diputus ini loh. Bisa memahami nggak? Ya, yang terluka itu loh. Jadi istilahnya harus dikoter bagian dalam ini, ya. Dari atas ke bawah pelan-pelan, ya. Pelan-pelan kenapa? Karena kita perlukan hemostasis, bukan memotong. Paham nggak? Bukan memotong. Nah, kalau sudah selesai, ya, baru dari yang permukaan luar, dari atas ke bawah. Bukan di sini, kemudian loncat ke sini, lah sini nggak kamu urusin, salah besar. Ya, oke, paham? Terus, stenotomi, retractor. Kamu memakai retractor itu juga harus hati-hati, jangan sepenuh nafsu. Ya, jangan sepenuh nafsu. Ingat pada kongenital itu bisa terjadi suatu fraktur, ya, baik fraktur kosta maupun sternum. Kalau kamu paksakan, juga mungkin juga brachialis plexus di situ. Jadi bertahap, bertahap, pelan-pelan bertahap. Sambil jari kamu meraba, meraba atas sama meraba bawah. Apakah masih ada hambatan dari ligamen-ligamennya? Kalau masih ada hambatan dari ligamen itu sehingga retraktornya tidak bisa dibuka dengan baik, ya, dengan mudah, berarti ada yang menghambat, ada yang masih memfiksasi. Jadi yang memfiksasi itu kamu harus kotor. Biasanya merupakan ligamen, ya, sampai loose, sehingga kalau loose kan mudah dibuka, ya. Oke, terus, oke, ini membuat suatu, ya, timus ini harus disisihkan, ya, harus disisihkan. Tujuannya bukan, sebetulnya bukan untuk dibuang, tapi untuk membuat exposure yang baik, ya, expose. Kalaupun tidak dibuang, hanya dibelah, nggak masalah,
tujuannya yang penting adalah bisa mengekspos dengan baik, ekspos aorta ya dan sebagainya. Tapi kalau tetap nggak bisa terekspos dengan baik ya harus dibuang ya, harus dibuang. Nah ini juga mungkin bahasa kamu sendiri ini ya. Orang nggak ngerti tapi nggak bahasa sendiri. Tegel dari perikardium. Tujuannya kamu bilang tadi untuk mengekspos. Betul. Tapi nilainya 50. Ya, pada pediatrik, semua kasus pediatrik tujuannya ada dua. Satu ekspos, dua mengangkat jantung. Ini yang di dewasa tidak ada. Di dewasa itu hanya untuk ekspos. Tapi di pediatrik itu jantung harus terangkat ke permukaan untuk lebih memudahkan ekspos dan untuk memudahkan untuk melakukan operasi. Sehingga bagaimana caranya ya ditegel, tegel tapi diikat ya, diangkat sehingga notnya itu betul-betul antara perikardium dan kulit itu menjadi satu kesatuan. Kalau di dewasa kan enggak, ya, sekedar untuk mengekspos. Ya. Jadi kalian enggak boleh mencampur adukan teknik dewasa dengan teknik pediatrik karena berbeda anunya apa namanya tujuannya. Kalau dewasa untuk mengekspos, kalau pediatrik karena barangnya kecil harus diangkat, ya, jadi ekspos dan angkat, ya, harus ingat itu. Saya pernah mengikuti ya dikerjakan oleh dewasa, mengerjakan pediatrik pakai teknik dewasa. Akhirnya apa? Kesulitan untuk mengekspos, ya, karena nggak diangkat. Oke, ini yang harus kalian pahami. Terus, oke, pitfall seperti ini ya. Nah ini loh, ya, vena yang berjalan, terutama pada pasien-pasien yang cyanotic disease, itu banyak kolateral. Kolateral itu bisa kecil, bisa besar. Kalau besar harus diklip, hemoklip, atau ligasi. Kalau kecil boleh kamu kotor, ya, ya. Jadi harus tahu ya. Terus, oke ada pertanyaan? Ada pertanyaan silakan. Presenter ada pertanyaan? Kamu ada pertanyaan enggak? Hah? Jangan bikin buku sendiri, jangan bikin teknik sendiri. Kecuali kalau kamu sudah betul-betul membuat suatu heboh masyarakat ilmiah. Oke, ada pertanyaan? Enggak ada? Jadi sekali lagi bedakan cara dewasa dengan cara pediatrik. Ya yang digergaji aja sudah beda. Ya, tentu saja caranya juga ada berbeda. Tujuannya sama. Tujuannya adalah sternotomi. Oke? Ya, sekarang lanjutkan. Selamat pagi, Dokter Nurul. Sobat sekalian, izin hari ini saya akan membahas tentang teknik kanulasi pada bedah jantung pediatri. Di sini pendahuluannya dewasa dan anak-anak itu berbeda. Ada beberapa perbedaan, yaitu pada anak itu ada timus yang memang kalau bisa disingkirkan, kalau enggak kita angkat semuanya. Itu memang ada resiko perdarahan. Terus ini hampir sama dengan yang tadi sternotomi, kita harus ada preservasi perikard. Aortanya tidak perlu dibebaskan karena kalau memang kita memang membutuhkan satu tindakan yang hingga seperti kayak kita identifikasi PDA dan sebagainya, itu mungkin harus dibebaskan. Tapi kalau hanya untuk kasus yang seperti biasa tidak perlu seperti di dewasa. Heparin diberikan setelah kita mengevaluasi ada atau tidaknya PDA. Ketika heparin in, tubing dapat diturunkan di mana arterial tube itu berwarna merah dengan venous tube-nya itu berwarna biru. Untuk pump sucker itu ada yang berwarna yellow dan blue. Ini membahas tentang jahitan kanulasi pada aorta. Berikut ada skema yang lebih jelas. Ini adalah beberapa gambar yang saya ambil dari Malfoldis, di mana di sini secara umum itu kita bisa menggunakan
teknik satu jarum atau teknik dua jarum, di mana ini ada pola yang kita buat yaitu seperti lingkaran, di mana itu nanti pertama kali itu jalan dengan dua benang, terus yang kedua itu akan ada lapisan di luarnya. Setelah itu yang direkomendasikan tempat kanulasi itu berada di bawahnya arteri, jadi di proksimal dari arteri brachiocefalica, di mana suturnya itu harus melewati adventitia dan tidak boleh sampai ke tunika media dari aorta. Ketika satu sutur itu sudah selesai diletakkan, maka harus ada snap di sini untuk mengencangkan dari sutur itu sendiri. Ini adalah gambar di mana kita membebaskan dari aortanya sehingga nanti tempat kanulasinya itu benar-benar jelas dan tidak ada lagi jaringan di atasnya. Setelah itu dengan tangan kiri kita memegang tub itu dengan memegang kanulasinya itu kita persiapkan, di mana tangan kanan itu dengan blade 11 itu melakukan arteriotomi. Jadi secara simultan ketika blade 11 itu melakukan arteriotomi, kanul yang ada di tangan kiri kita itu persiapan untuk dimasukkan ke dalamnya. Jadi ketika kanul dari aorta sudah masuk, di sini dilakukan snap, lalu setelah itu difiksasi dengan sido. Jika terjadi perdarahan di sini di Mafudus dikatakan bahwa bisa dilakukan suatu jahitan dengan benang silk, itu tujuannya untuk mengangkat adventitia sehingga perdarahannya bisa berhenti. Ini adalah contoh real yang biasanya kita kerjakan, di mana ini setelah selesai dibuat jahitan kanulasi, di sini kita ukur dulu untuk kanulnya. Secara simultan kanul diletakkan di tempat yang akan kita lakukan aortotomi. Setelah aortotomi kanul langsung dimasukkan, setelah itu di snap dan salah satu snap dengan kanul itu diikat dengan silk. Setelah itu tubingnya merah disambungkan dengan kanul aorta. Berikut adalah jahitan kanulasi SPC. Kanulasi SPC untuk jahitannya itu tidak seperti pada kanulasi aorta yang memerlukan beberapa jahitan dengan bentuk lingkaran. Jadi ini adalah pola di mana jahitan pull-string itu ditempatkan secara persegi panjang. Setelah itu jadi untuk kanulasi dari SPC ini memerlukan simultaneous antara operator dengan asisten yang ada depannya, di mana di sini setelah dilakukan jahitan pull-string, ini dilakukan venotomi dengan blade 11 dan sama juga untuk kanulnya dipersiapkan untuk dimasukkan dan diarahkan ke SPC. Biasanya kita menggunakan kanul yang memang bersudut atau rectangle, jadi bukan kanul yang lurus, jadi untuk ujung kanulnya itu diarahkan ke arah SPC. Setelah kanul terpasang, caranya sama dengan kanul dari aorta, yaitu dilakukan snap ke sini untuk dikencangkan. Ini adalah kanul yang dilakukan pada right atrium, di mana di sini ketika insisi untuk jahitannya ini tidak sebanyak dari kanul lainnya. Kalau kita lakukan di RA, cukup 2 hingga 3 jahitan. Terus setelah itu kita di sini lakukan insisi. Kalau pada buku ini dicontohkannya itu dengan mes sembung, tapi ada beberapa dengan surgeon practice yaitu menggunakan mes, di mana di sini untuk asisten dari operator itu memegang forceps atau memegang pinset untuk mendekatkan dari RA appendage itu supaya tidak perdarahan terlalu banyak, sehingga di sini pun kanul di tangan satunya segera dimasukkan setelah dilakukan insisi. Ini contoh real yang dikerjakan. Untuk jahitan kanulasi IVC itu cukup 1 kali, jadi tidak perlu double seperti jahitan kanulasi pada aorta. Ini untuk jahitan kanulasi pada IVC itu kita harus mencari persimpangan antara IVC dengan RA. Jadi ini harus benar-benar bebas, kalau bisa seakur mungkin. Jadi kita tidak salah dalam insisi IVC. Ini salah satu contoh kanulasi pada IVC. Jadi kanulnya itu bisa kanul lurus, bisa juga kanul yang seperti kuku macan. Setelah kanulasi dari aorta, SPC dan IVC, di sini ada kanulasi dari antegrade cardioplegia, di mana untuk di sini ini untuk kanulnya ini harus stabil. Jadi waktu itu tempat yang ditentukan tuh harus pas antara kanul dari aorta dengan nanti di sini harus disediakan tempat untuk kita melakukan cross clamp. Untuk teknik kanulasinya hampir sama, yaitu dibuat jahitan pull-string lingkar.
Dan setelah itu kanul dari kardioplagia antebrid ini dimasukkan dan di-snap. Ini retrograde kardioplegia, di mana retrograde kardioplegia ini itu teknik kanulasi pada sinus koroner. Jadi di sini bentuknya seperti ada balon, di mana nanti kanul ini diinsersikan ke dalam sinus koronarius, lalu dibuatkan untuk jahitan full string dan balonnya ini dikembangkan. Ini contoh real yang kita kerjakan. Ini cross clamp aorta yang tadi seperti saya bilang, jadi harus ada tempat antara kanul kardioplegia dengan kanul dari aortanya, itu untuk tempat cross clamp. Ini adalah beberapa contoh kanul arterial. Ada size-nya berdasarkan ukuran dari berat badan. Jadi di sini kita pada pediatri itu memang sudah ada ukurannya sendiri. Biasanya itu yang sering kita gunakan itu yang ukuran 14, 16, 18 itu cukup sering kita gunakan. Terus ini catatannya di mana pada saat kita melakukan kanulasi aorta itu harus pas, karena kalau terlalu dalam itu akan menyebabkan suatu hematom dan bisa menyebabkan diseksi. Jadi kalau terlalu dalam itu dan kita cabut atau nggak pas itu bisa menyebabkan suatu flapping, dan waktu mau kanulasi aorta harus diingat untuk pressure dari aorta itu harus turun. Jadi dilihat dulu tensinya berapa baru kita lakukan aortotomi. Ini venous cannulation yang seperti tadi dijelaskan, ada yang SPC, SPC atau SPC, IVC ataupun DRA. Di mana ini juga ada ukuran-ukurannya berdasarkan berat badan. Jadi tabel ini bisa kita gunakan sehari-hari untuk menentukan kanul berapa yang kita pakaikan untuk kanulasi pada pasien pediatri. Ini adalah contoh ketika semua kanulasi itu sudah terpasang. Sekian dokter, mohon menjelaskan. Terima kasih. Yang sering sering kita kalau kanulasi itu yang pertama antara jahitan aorta, dok. Itu kadang kita terlalu tipis atau kadang terlalu dalam. Kalau misalkan terlalu tipis, banyak adventisia, itu hasilnya mungkin nanti waktu saat mencabut itu akan bleeding, karena tidak mungkin menjerat struktur aortanya dengan baik. Ataupun kalau misalkan terlalu dalam, itu bisa menyebabkan hematom. Kalau hematom itu akan menyebabkan satu yang paling cepat ya, kita akan kesulitan menentukan site atau jarum. Sehingga kalau hematom juga harus dibuka kalau misalkan ada hematom. Terus yang kedua itu yang paling sering itu saat membuat jahitan kanulasi yang IVC. Jadi kanulasi IVC itu harus benar AVU, harus benar jelas, ekspresinya harus bagus, dan kadang juga kalau misalkan nggak bagus dan jahitannya itu kadang nggak kelihatan, kadang-kadang kita pernah juga salah meletakkan insisi, sehingga waktu insisi kita itu tidak sesuai dengan jahitan yang kita buat. Ataupun yang paling sulit itu menurut saya adalah saat mendorong dari IVC, dok. Dalam IVC itu harus hati-hati, harus membebaskan perikat sama IVC RA junction itu, sehingga saat mendorong itu harus benar-benar bebas, sehingga kita bisa meletakkan nyeluntup itu untuk menjerat tangkal. Ya, kalau misalkan beberapa kasus yang redo itu kalau misalkan perlengketan yang luar biasa itu bisa pernah terjadi tidak bisa membebaskan dengan baik antara IVC dan perikat, sehingga jebol IVC-nya pernah jebol IVC-nya, sehingga harus benar-benar hati-hati saat membebaskan itu dan untuk meletakkan gorong. Untuk kanul dipahami bentuk dan penanda-penandanya. Karena kalau kanul yang lurus dia tidak ada penanda garisnya, kalau kanul yang bengkok untuk akhirnya dia ada penanda garisnya. Itu menunjukkan arah kanulnya. Jadi kalau misalnya kamu memasukkannya di SVC atau di IVC dengan arahnya arahnya tidak sesuai dengan garisnya, maka posisinya dia seakan baik dari atas, tapi dia di dalam itu sebetulnya belok. Terutama yang IVC.
Kalau misalnya pakai yang bengkok juga begitu. Jadi ada garis panjang itu sesuai dengan arah bengkoknya dia. Jadi itu harus diperhatikan. Tapi kalau kamu menggunakan kanul yang lurus untuk yang di sisi IVC, pastikan betul-betul dia mengarah ke IVC. Jangan sampai masuk, tapi ternyata dia beloknya masuk ke RA. Itu sering terjadi. Jadi waktu di apa namanya di konparkai dia nggak jalan. Karena targetnya kan dia untuk masukkan ke IVC. Itu pernah terjadi karena akhirnya dia penetratornya nggak bagus karena kanalnya positioningnya nggak bagus. Dan kalau misalnya dia diarahkan ke bawah diraba, itu pastikan dia ke IVC tidak belok ke beta tubuh. Ini tidak itu yang pernah saya temukan. Jadi kanulasi itu adalah suatu istilahnya satu apa namanya? Satu tiket buat seorang surgeon untuk bisa melakukan operasi jantung terbuka. Kalau kalian tidak bisa kanulasi, jangan mimpi jadi seorang cardiac surgeon. Useless, ya. Karena kunci pertamanya ada pada kanulasi. Kalau kanulasinya bermasalah, maka rentetannya ke belakang juga akan bermasalah. Ya, memang pernah ada kejadian-kejadian kanulasinya gagal, apa yang terjadi ya bleeding, apa yang terjadi ya mati kalau nggak cepat diatasi. Ya, sekali lagi bahwa kanulasi itu adalah basic teknik yang harus dikuasai sebelum menjadi seorang cardiac surgeon. Jadi untuk itu adalah prinsip-prinsip harus prinsip-prinsip dasar, basic principle itu harus kalian kuasai. Ya, memang saya sempat mengamati beberapa dari kalian yang melakukan kanulasi maupun bimbingan kanulasi. Ya. Dan saya harus terus terang ketika saya membimbing si Delia itu bagus sekali karena dia menguasai. Delia itu siapa? Hah? Siapa? Ya, Dila. Ya, itu nyaris sempurna untuk level dia. Ya. Memang dulu pertama ketika belajar kanulasi pernah gagal ya diambil alih ya. Tapi terakhir ketika saya bimbing ya smooth, tidak ada masalah dan berhasil dengan baik. Ya. Nah dari situ Anda harus membuat suatu standarisasi. Semua teknik operasi itu harus standar. Semua teknik operasi harus standar. Khusus untuk kanulasi, ya. Ini kita langsung ke pediatrik ya. Pediatrik dengan berat badan yang berbeda-beda. Kalau sudah di atas 20 kilo berarti sudah mengikuti cara dewasa. Ya. Di bawah itu mengikuti teknik-teknik pediatrik. Ya. Jadi prinsip pertama, kamu melakukan kanulasi itu harus di depan mata, tidak boleh sembunyi-sembunyi, artinya lokasinya tidak boleh tidak terjangkau dengan visual kamu. Tidak boleh. Kenapa enggak boleh? Sebab ketika terjadi kegagalan dan jadi bleeding, bleeding poinnya enggak ketahuan. Ya, bleeding poinnya enggak ketahuan. Tahu-tahu pasien shock dan meninggal karena enggak ketahuan. Ya, sehingga untuk kanulasi itu yang prinsip pertama harus di depan mata.
Sehingga kalau ada perdarahan ketika dekanulasi itu bisa langsung ketahuan dan langsung diatasi. Itu prinsip pertama. Ya. Kemudian prinsip kedua adalah pada kanulasi aorta, ya, itu ada beberapa hal yang membedakan dengan dewasa pada kasus-kasus tertentu. Pada kasus-kasus bayi, ya, yang berat badannya misalkan cuma 5 kilo, ya, atau di bawah ya, itu enggak perlu pakai double stitch, enggak perlu. Artinya pakai 2 jahitan muter enggak perlu. Ya. Kenapa? Kalian harus memahami jahitan push string, ya. Orang Belanda bilang tapak saknat, jahitan tembakau, kandang tembakau. Ya. Itu jahitan pertama yang jadi fokus kita. Jahitan kedua, ya, sedikit di luar jahitan pertama, lingkaran pertama, itu adalah untuk secure, untuk lebih secure supaya nggak mencolot, ya. Tuh. Nah, bagaimana dengan berat badan yang rendah? Tentu saja nggak cukup aortanya kamu kasih 2 jahitan, akan jadi stenosis. Ya, cukup 1 aja. Dan satu hal lagi pada pediatrik, kamu sebelum melakukan, ini sering kalian lupa, ya. Sampai saya ngoceh 1000 kali ya, pasti lupa juga. Jadi ketika kamu akan melakukan jahitan kanulasi, ya, push string, ya, kamu harus melihat kanulnya itu seberapa besarnya. Harus itu, wajib itu, ya, supaya nggak terlalu besar. Kalau terlalu besar nanti jadi stenosis. Kalau terlalu kecil nanti nggak bisa masuk kanulnya. Jadi harus dilihat dulu, ya, sebesar apa jahitan kanulasinya yang akan dikerjakan. Kemudian prinsip ketiga jahitan kanulasi pada aorta itu jangan terlalu superficial, jangan terlalu deep. Kalau terlalu superficial nanti merucut, ya. Ketika kanulasi akan merucut. Yang kedua kalau terlalu dalam terjadi perdarahan, ya. Cuma memang kadang-kadang nggak bisa kita hindari. Dari yang sudah di pengalaman si Gusti, ya. Jadi sebatas kalau saya diajari di buku-buku nggak ada sih, memang ada tapi mungkin di Mafrodis nggak disebut. Ya. Dari tunika adventitia, ya, dan sebagian tunika media. Sebagian tunika media. Ya, itu yang diharapkan. Jadi pakai perasaan. Tapi kalau beginner belum bisa merasakan. Jadi harus dilatih dan harus disupervisi. Jadi kalau hanya adventitia saja, nggak bisa secure maksudnya. Kalau terlalu dalam, bleeding, ya, karena sampai ke lumen, dan itu akan terjadi suatu diseksi. Itu bahaya gitu. Nah, kalau terlalu dalam, bleeding, apa yang harus dilakukan? Ya, kamu harus membuka adventisianya itu agar darahnya bisa keluar. Kalau enggak kamu buka untuk drainase, ya, itu akan jadi suatu aneurisma, ya, nantinya aneurisma pseudoaneurisma, ya, bisa terjadi akibat dari injury yang kamu bikin sendiri, ya. Jadi paham, bukan di adventisianya, bukan di tunika medianya, apalagi sampai ke tunika intima, tapi tunika adventisia dan sebagian kecil tunika media itu kuat, ya. Oke, paham ya. Nah, kemudian untuk kanulasi prinsip ketiga harus digundulin. Soalnya tunika adventisianya kalau kamu nggak gundulin, ya, dia akan masuk ke dalam lumen dan akan menghambat masuknya kanul kamu. Sehingga kamu paksa masuk dan jadi suatu robekan.
Ya, jadi solusinya untuk preventif adalah membuka tunika adventitia sebelum melakukan kanulasi. Ya, nah ini nggak bisa dipraktekkan di sini, harus di kamar operasi. Dan itu sudah dikerjakan oleh Dila dengan baik, ya, sampai betul-betul gundul. Tapi ada satu PPDS dulu, ya, nggak tahu karena bonek atau apa, ya, langsung dilakukan. Maksudnya bagus, menggunduli, tapi menggunduli itu dengan menggunting. Akhirnya apa? Gunting itu masuk ke lumen, ya, kebablasan namanya, nggak boleh, ya. Jadi itu yang harus kamu lakukan. Tujuannya digunduli supaya tidak ada flapping. Flapping tunika adventitia masuk pada lumen sehingga akan menghalangi masuknya kanul, atau kalau kanul itu masuk, ya, kanul itu masuk, sudah masuk ke aorta tapi tidak bisa terisi dengan darah karena tertutup oleh tunika adventitia, lubang dari kanulnya itu. Bisa membayangkan, ya. Jadi itu. Kemudian untuk vena cava ada dua. Ya,